Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian dapat email yang kelihatannya resmi banget tapi ternyata malah jebakan? Nah, di video ini kita bakalan bahas tentang cara mengamankan komunikasi lewat email. Tujuan dari video ini simpel aja, supaya kita semua lebih waspada dan tahu cara menjaga email kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti pencurian data, serangan malware, ataupun terkena scamming dari orang-orang yang jahat. Untuk selanjutnya, mari kita bahas bareng-bareng bersama teman saya. Baiklah, mari kita mulai ke identifikasi masalah. Di zaman yang serba digital ini, hampir semua aktivitas yang kita lakukan terhubung melalui email, mulai dari data akun, transaksi online, bahkan sampai kerjaan kantor. Tetapi di balik semua kemudahan itu, terdapat risiko kejahatan yang dapat terjadi melalui email. Contoh yang paling sering terjadi adalah phishing. Phishing adalah teknik di mana pelaku menyamar sebagai pihak resmi dari sebuah instansi yang bersangkutan. Kemudian, pelaku mengirim email kepada korban dan meminta korban untuk memasukkan data pribadi korban. Dari sinilah pelaku dapat mencuri data pribadi kita. Terkadang serangan phishing yang dilancarkan oleh pelaku melampirkan malware atau virus di dalam email yang pelaku berikan kepada korban untuk mencuri data pribadi kita secara diam-diam. Nah, permasalahan yang terjadi apabila kita sampai terkena serangan phishing ini adalah data pribadi kita bisa disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kriminal lainnya. Nah, yang paling parah adalah jika kita terkena malware atau virus yang terlampir pada email yang diberikan oleh pelaku. Kita tidak akan tahu bagaimana pelaku mencuri data kita secara diam-diam. Tapi tenang, kita nggak akan biarin itu terjadi. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan biar email kita lebih aman. Gak ribet kok. Pertama, pakai password yang kuat. Jangan cuma 12345 atau nama kamu 123. Itu gampang banget ditebak. Coba pakai kombinasi huruf, angka, dan simbol. Kedua, aktifin fitur 2 langkah verifikasi atau 2FA. Jadi walaupun ada yang tahu password kita, dia tetap butuh kode tambahan buat masuk. Ketiga, hati-hati sama link dan lampiran. Kalau dapat email dari orang nggak dikenal atau isinya mencurigakan, mending jangan klik apa-apa dulu. Cek dulu dengan teliti. Keempat, install antivirus atau rajin update. Ini bisa bantu deteksi kalau ada file berbahaya yang coba masuk lewat email. Dan terakhir, backup data secara rutin. Jadi kalaupun terjadi hal yang nggak diinginkan, kita masih punya cadangannya. Bayangin aja email kamu ini kayak rumah. Kalau kamu tinggalin pintu terbuka, siapa saja bisa masuk. Tapi kalau kamu pakai kunci, alarm, dan CCTV, tentu saja jadi lebih aman kan? Jadi, intinya email itu memang penting dan praktis, tapi juga rawan bahaya kalau kita tidak hati-hati dalam penggunaannya. Di video ini kita udah bahas bahaya seperti phishing dan malware, dan juga kenapa itu penting buat kita waspadai, dan langkah-langkah simpel buat jaga keamanan email. Sekarang tinggal kalian sendiri. Mau mulai lebih waspada dari sekarang atau nunggu sampai kejadian dulu? Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa jaga email kamu selayaknya kamu menjaga dompet, karena isinya lebih penting dan berharga dari yang kita kira. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.